Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok lumba-lumba akan menjelaskan tentang materi Short Run Decision Making, Relevant Costing. Baik, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya, Desti Rositasari dengan NIM 2019-310330. Ada rekan saya, Nabila Khairana dengan NIM 2019-310332. Ada juga rekan saya, Mada Yoga Juliantara dengan NIM 2019-310397. Dan yang terakhir ada Novel Fadil dengan NIM 2019-310454. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu keputusan jangka pendek. Keputusan jangka pendek biasanya juga disebut dengan tactical decision making atau pengambilan keputusan taktis. Biasanya merupakan pemilihan alternatif dan harus segera dilakukan atau keputusan yang bersifat jangka pendek. Tactical decision making juga merupakan pengambilan keputusan yang berskala kecil. Secara umum, tujuan pengambilan keputusan strategis adalah memilih di antara beberapa keputusan strategis sehingga competitive advantage jangka panjang dapat terwujud. Meskipun hanya berorientasi jangka pendek, tactical decision making harus tetap mengacu pada tujuan tersebut. Pengambilan keputusan dalam jangka pendek tetap harus dipertimbangkan dan selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Baik, terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Khairana dengan NIM 2019-310332. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan membahas tentang model pengambilan keputusan atau Decision Model Approach. Nah, Decision Model Approach ini adalah suatu pendekatan yang disebut dengan Decision Model yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ini. Dan terdapat 6 langkah yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi atau definisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Maksudnya ini adalah kita harus mengenali dan memformulasikan permasalahan yang sebenarnya dihadapi perusahaan, bukan hanya gejalanya saja. Misalnya, kebutuhan tambahan gudang, jumlah yang dibutuhkan, serta bagaimana kebutuhan tersebut akan dipenuhi. Dan yang kedua adalah identifikasi alternatif penyelesaian. Nah, maksudnya ini adalah pada tahap ini perusahaan harus mengidentifikasikan semua alternatif yang ada terlebih dahulu. Baru kemudian mengeliminasi alternatif yang tidak mungkin dilaksanakan perusahaan. Misalnya dengan mempertimbangkan resiko dan kemampuan dana perusahaan, serta yang lainnya. Dan yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat setiap alternatif. Nah, setelah alternatif yang mungkin untuk dilaksanakan diketahui perusahaan, maka model pengambilan keputusan selanjutnya dapat disebut dengan cost-benefit analysis untuk setiap alternatif yang ada. Dan yang keempat adalah pengumpulan biaya relevan setiap alternatif yang ada. Maksudnya itu adalah biaya yang akan dibandingkan dalam pengambilan keputusan, hanya biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada dan biaya tersebut merupakan biaya masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah pertimbangan faktor-faktor kualitatif. Nah, faktor kualitatif dapat dimasukkan dalam pengambilan keputusan dengan yang pertama, identifikasi faktor-faktor kualitatif. Kedua, mencoba untuk mengkualitatif faktor kualitatif. Ketiga, memasukkan faktor kualitatif dalam pengambilan keputusan. Keempat, pengambilan keputusan pada alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama, ada membeli atau membuat sendiri. Dihadapi oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk, tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok dari luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya untuk memproduksi sendiri komponen tersebut.
Oleh karena itu, salah satu pemicu timbulnya pertimbangan untuk membeli dari luar atau memproduksi sendiri adalah penawaran harga dari pemasok luar untuk suatu komponen produk yang berada di bawah biaya produksi sendiri komponen tersebut. Pertimbangan untuk membeli atau membuat sendiri dapat juga timbul sebagai akibat adanya taksiran penghematan biaya jika suatu komponen yang sebelumnya dibeli dari pemasok luar direncanakan akan dibuat sendiri oleh perusahaan. Dan yang kedua adalah menjual atau memproses lebih lanjut. Ada kalanya manajemen puncak dihadapkan pada pemilihan menjual produk tertentu pada kondisinya sekarang atau memprosesnya lebih lanjut menjadi produk yang lebih tinggi harga jualnya. Dalam pengambilan keputusan macam ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut dipilih. Dan yang ketiga ada menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha departemen tertentu. Nah, dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksinya. Dan informasi yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ini adalah biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Dan yang terakhir adalah menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, penerapan analisis biaya diferensial juga dapat digunakan untuk membuat keputusan menerima atau menolak pesanan khusus apabila kapasitas mesin perusahaan masih terdapat kapasitas yang menganggur dan pada saat itu harga jualnya di bawah harga pokok produksi dalam hitungan biaya penuh. Nah, untuk mengambil keputusan yang tepat, pengguna informasi biaya harus mampu memutuskan apa yang relevan maupun yang tidak relevan bagi keputusan tersebut. Informasi relevan merupakan faktor yang sangat berguna di dalam menghasilkan keputusan yang baik dan benar. Di dalam mengambil keputusan yang tidak terstruktur atau keputusan khusus, informasi yang sangat penting adalah biaya relevan dan pendapatan yang relevan dengan keputusan tersebut. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang peran-peran keputusan jangka pendek. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, maupun kegiatan di masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dan yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian tersendiri itu maksudnya adalah pengelompokan atau kita perlu mengidentifikasikan keputusan-keputusan yang telah dibuat yang akan berdampak kepada perusahaan tersebut. Jadi, agar keputusan jangka pendek tersebut terstruktur, kita memerlukan pengorganisasian. Dan yang ketiga adalah pengendalian atau controlling. Jadi, dalam membuat keputusan jangka pendek juga memerlukan controlling agar keputusan yang telah kita buat tersebut tidak salah sasaran atau tidak tepat sasaran. Jadi, untuk mencegahnya itu kita melakukan controlling atau pengendalian. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini adalah langkah terakhir setelah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian. Nah, setiap perusahaan pastinya memerlukan pengambilan keputusan untuk langkah selanjutnya dan untuk apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam jangka pendek. Pengambilan keputusan dalam jangka pendek itu ada 4. Yang pertama, biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda pada berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, biaya traceable, biaya yang dapat diakui jejaknya pada produk pesanan, pusat biaya, departemen. Setelah itu, biaya kesempatan, yaitu biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif
tertentu, sehingga penghasilan dan penghematan merupakan sebagai suatu biaya. Yang terakhir yaitu biaya incremental, biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif tertentu tidak dapat dipilih untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu biaya relevan. Biaya relevan merupakan suatu konsep yang penting dan juga biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan biaya tersebut berbeda di antara alternatif yang ada. Bisa juga biaya relevan merupakan biaya yang dapat dihindari dan harus selalu dipertimbangkan dalam setiap kali mengambil keputusan oleh manajemen. Biaya relevan terdapat dua karakteristik. Yang pertama, biaya masa yang akan datang yang baru akan terjadi. Yang kedua, biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri biaya relevan. Definisi dari biaya relevan yaitu biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan nilai yang berbeda untuk setiap alternatif yang akan dipilih. Dari setiap definisi itu timbullah sebuah ciri-ciri biaya relevan. Yang pertama, biaya yang dapat dihindari dengan suatu keputusan manajemen. Yang kedua, biaya yang tersebut belum terjadi di masa depan. Yang ketiga yaitu biaya yang akan terjadi itu memiliki nilai yang berbeda untuk setiap alternatif. Yang terakhir yaitu biaya tersebut benar-benar memberi pengaruh di dalam keputusan. Di sini saya akan menjelaskan untuk menentukan biaya relevan dapat ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan seluruh biaya yang terkait dengan masing-masing alternatif. Yang kedua, mengeliminasi biaya terbenam atau masa lalu atau sunk cost. Yang ketiga, mengeliminir biaya yang jumlahnya tidak berbeda. Saya akan menjelaskan tentang sunk cost dan biaya kesempatan. Sunk cost adalah biaya yang terjadi di masa lalu dan tidak dapat dirubah apa yang telah terjadi. Yang kedua, biaya kesempatan adalah biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu sehingga penghasilan dan penghematan diperhitungkan sebagai biaya alternatif. Contoh dari sunk cost adalah pembelian tanah untuk investasi yang belum diputuskan untuk proyek apa atau belum digunakan. Apabila tanah tersebut diberi pagar pembatas, biaya pembuatan pagar ini dianggap sebagai biaya tertanam. Selanjutnya, contoh dari biaya kesempatan yaitu seseorang memiliki uang 10 juta dengan jumlah uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli sebuah TV. Jika ia memilih untuk membeli TV, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali. Begitu pula sebaiknya. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.